Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Di mana pada hari ini kita akan menerima sebagian dari firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-11. Kita siapkan Alkitab kita buka dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-8 dan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Demikian saudara-saudara pembacaan firman Tuhan untuk sapaan rohani hari ini. Sebelum kita mengupas tuntas renungan ataupun firman Tuhan hari ini, bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas berkat Tuhan, sehingga pada hari ini Engkau masih berkenan memberikan firman sebagai makanan rohani bagi kehidupan kami. Kiranya Engkau buka hati kami dan layakkan kami untuk dapat menerima dan merenungkan, terlebih melaksanakan di dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut sapaan rohani pada hari ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita hari ini adalah kesempatan kedua. Kesempatan kedua. Saudara-saudara, ada kisah seorang penyiar yang cukup terkenal, penyiar radio dan pengisi suara yang sangat ternama sehingga dia disebut sebagai The Golden Voice oleh karena suaranya yang cukup indah. Tetapi sayangnya saudara-saudara, sang penyiar ini suka mabuk-mabukan dan kecanduan obat terlarang, sehingga mengakibatkan penyiar ini kehilangan pekerjaannya. Lalu 3 bulan kemudian setelah ia menghisap kokain, kekayaannya yang begitu melimpah yang dikumpulkan selama 5 tahun itu hilang lenyap bersamaan dengan ketenaran namanya. Kemudian penyiar ini akhirnya menjadi miskin dan menjadi tunawisma, bahkan terlibat dalam kriminalitas serta masuk penjara. Akhirnya sang penyiar ini bertemu dengan yang namanya Dr. Bill. Dr. Bill menawarkan untuk rehabilitasi. Namun di dalam masa rehabilitasi ini sang penyiar tadi tidak bersungguh-sungguh. Sekali lagi, dia tidak bersungguh-sungguh dalam menjalani rehabilitasi. Yang pada akhirnya sang penyiar ini keluar kembali lagi mengkonsumsi alkohol, yang akhirnya ia merasa jera. Saudara-saudara, dengan kehidupan ini, perilaku yang dia lakukan ini,
membawa sang penyiar ini kepada Dr. Pil. Dan sang penyiar ini minta kesempatan yang kedua. Apa yang terjadi saudara-saudara? Kesempatan yang kedua ini membuahkan hasil. Untuk pertama kalinya sejak kehilangan kesempatan di radio yang bertahun-tahun sebelumnya, ia merasa bersih saat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana firman Tuhan yang kalau kita baca lengkap bacaan kita dari Yohanes pasal 8 ayat 2 sampai 11, ini menjelaskan bagaimana wanita yang kedapatan berzina itu mendapat keberuntungan yang sama. Sementara para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini membawanya dengan keinginan untuk melemparinya dengan batu. Melainkan ini akan diberkati oleh Tuhan dan diterima oleh Tuhan dengan baik. Sekali lagi, kesempatan itu diberikan bukan untuk disia-siakan, tetapi harus dipergunakan sebaik-baiknya. Sehingga pada waktu itu, Yesus melepas perempuan itu pergi. Dan Yesus berpesan, mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Saudara-saudara, sebagai penerima kesempatan kedua, mulai hari ini, mari kita berusaha menjalani kehidupan dengan terus mengupayakan perubahan yang positif. Perubahan yang positif adalah perubahan yang memuliakan nama Tuhan. Kehidupan kita sekarang masuk pada tataran diberikan oleh Tuhan kesempatan kedua. Untuk itulah kita gunakan sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kesempatan kedua yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, sebagai pokok renungan kita hari ini adalah kesempatan kedua merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah demi melihat perubahan positif dalam kehidupan setiap kita. Saya ulangi untuk pokok renungan kita hari ini, bahwa kesempatan kedua itu merupakan anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita demi melihat perubahan-perubahan yang positif di dalam kehidupan setiap kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.